Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas Italia gilas San Marino 7-0 di laga persahabatan. Italia menjamu San Marino di Sardegna Arena. Skuad asuhan Roberto Mancini mendominasi jalannya laga dan berhasil mencetak 7 gol masing-masing lewat Federico Bernardeschi di menit ke-31. Bernardeschi pulls the trigger. That's a fine finish. Gianmarco Ferrari di menit ke-34. Punched away by the keeper, back in. And perhaps it does because Matteo Politano di menit ke-49. little deeper. Oh, that's going to fall kindly for the substitute who tucks it away. Andrea Belotti di menit ke-67. Lovely work between Bernardeschi and Belotti. That's wonderful play. Matteo Pessina di menit ke-75. Oh, to the edge of the box instead, and it's off the upright and turned in at the second attempt. The initial Gol kedua Politano di menit ke-77. the Ferrari scored in the first half. It goes across the 18-yard box and Politano on the volley. Dan gol kedua Matteo Pessina di menit ke-86. Lovely ball inside. Pessina squeezes it between the keepers. Gli Azzurri menang 7-0 di pertandingan ini. Kualifikasi Piala Dunia 2022, Jepang bantai Myanmar 10-0. Pertandingan ke-6 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Grup F mempertemukan Jepang versus Myanmar. Laga berlangsung di Stadion Fukuari. Jepang mengamuk dalam laga tersebut. Takumi Minamino dan kawan-kawan tanpa ampun membantai wakil ASEAN, Myanmar 10-0. Dengan hasil itu, Jepang pun dipastikan melangkah ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Adapun Myanmar tertahan di posisi keempat klasemen Grup F dengan 6 poin. Resmi, Liverpool rekrut Ibrahima Konate. Liverpool secara resmi mendapatkan Ibrahima Konate dari RB Leipzig. Bek 22 tahun itu sudah menyepakati kontrak jangka panjang dengan si merah. Liverpool menebus klausul rilisnya senilai 35 juta pound sterling dan tinggal menyelesaikan perkara kontrak. Liverpool mengumumkan bahwa bek asal Prancis itu telah menyepakati kontrak. Dia sudah lolos tes medis dan selanjutnya menunggu izin kerja dan izin internasional. Resmi, Allegri kembali ke Juventus. Resmi sudah, Massimiliano Allegri akhirnya kembali ke Juventus. Ia menggantikan posisi Andrea Pirlo yang baru saja dilepas Bianconeri. Rumor kepulangan Allegri memang menguat seiring spekulasi masa depan Pirlo. Hanya beberapa jam selepas memecat Pirlo pada Jumat 28 Mei 2021 sore waktu Indonesia bagian Barat, Juventus mengumumkan kembalinya Allegri. Terungkap, Neymar Nike pisah gegara kasus pelecehan seksual. Neymar dan Nike resmi berpisah pada Agustus 2020 lalu. Saat itu tak ada alasan spesifik kenapa kerjasama kedua pihak tersebut berakhir. Tetapi kini terungkap, pada prosesnya Neymar menjalin kerjasama dengan Puma. Nike sempat diduga mengalami kerugian besar akibat berakhirnya kerjasama dengan mantan pemain Barcelona itu, sampai akhirnya terungkap cerita di balik itu. Perusahaan Apparel asal Amerika Serikat tersebut mengungkapkan Neymar menolak bersikap kooperatif terkait tuduhan kuat dari seorang karyawan atas tindakan tak terpuji sang pemain. Ini diduga menyangkut kasus pelecehan seksual yang diduga terjadi pada 2016 dan dilaporkan oleh karyawan Nike ke perusahaan pada 2018. Real Madrid resmikan transfer David Alaba dari Bayern Munich. Real Madrid resmi mendapatkan David Alaba. Bek berpaspor Austria itu digaet dengan status bebas transfer. Pengumuman itu disampaikan pada Jumat 28 Mei 2021.
Alaba akan diikat sampai 2026. Menurut laporan jurnalis Sky Sport Italia Fabrizio Romano, ia akan mendapat gaji bersih 12 juta euro per musim. David Alaba sekarang menjadi pemain baru Real Madrid. Pemain 28 tahun asal Austria itu bergabung dengan kami dari Bayern Munich, tulis pernyataan resmi Madrid. Final Liga Champions head-to-head Guardiola versus Tuchel. Duel City versus Chelsea di final Liga Champions akan digelar di Estadio do Dragão. Ini akan jadi pertemuan ke-8 antara Guardiola dan Tuchel. Sejak pindah ke Inggris untuk menangani Chelsea, Tuchel sudah 2 kali menghadapi City-nya Guardiola. Hasilnya, Chelsea selalu menang atas City. Sebelum di Inggris, mereka sudah pernah berhadapan saat sama-sama melatih di Jerman. Selama di Jerman, Guardiola dan Tuchel bertemu sebanyak 5 kali. Guardiola tak terkalahkan dengan mencatat 4 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Jika ditotal, Guardiola dan Tuchel sudah 7 kali berhadapan selama jadi pelatih. Guardiola unggul dengan 4 kemenangan, sementara Tuchel mencatat 2 kemenangan. 1 laga lainnya berakhir imbang. Di final Liga Champions antara Manchester City dan Chelsea, siapakah di antara Guardiola dan Tuchel yang akan unggul? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hati-hati Chelsea, rekor Guardiola di final sungguh luar biasa. Final Liga Champions 2020-2021 mempertemukan Manchester City dan Chelsea. The Blues harus berhati-hati karena City diuntungkan dengan rekor apik sang pelatih Josep Guardiola. Menurut WhoScored, Guardiola punya catatan bagus saat bertanding di final. Sejak melatih profesional pada musim 2008-2009, Guardiola 12 kali berlaga di final dengan catatan 11 kemenangan dan 1 kekalahan. Catatan itu menunjukkan bahwa Guardiola hampir selalu membawa timnya juara jika telah mencapai final. Catatan itu menguntungkan City yang merupakan anak kemarin sore di final Liga Champions. Guardiola ingin bertahan lebih lama lagi di Manchester City. Pep Guardiola ingin bertahan lebih lama di Manchester City. Manajer asal Spanyol itu sudah merasa nyaman berada di klub milik Sheikh Mansour tersebut. Sejak bergabung pada 2016, Guardiola sudah 2 kali memperpanjang kontraknya di Manchester City. Pertama pada 2018, lalu terakhir pada 2020 yang akan mengikatnya sampai 2023. Guardiola tak menyangka alasan ia betah di Manchester City adalah fasilitas yang diberikan untuk menunjang pekerjaannya. Namun tak hanya itu, ia juga dikelilingi orang-orang yang tepat untuk membantunya. Ini membuat Guardiola kerasan di Etihad Stadium. Semusim melatih lalu dipecat Juventus, Andrea Pirlo beri tanggapan. Juventus mengumumkan pemutusan kerjasama mereka dengan pelatih Andrea Pirlo pada Jumat 28 Mei. Ex-pelatih Juventus Andrea Pirlo memberikan tanggapannya setelah dipecat oleh si Nyonya tua meski baru melatih di sana selama 1 musim. Ketika saya mendapat telepon dari Juventus, saya tidak pernah memikirkan tentang resiko yang saya ambil, ujar Pirlo. Jika saya harus kembali, maka saya akan membuat pilihan yang persis sama lagi, meskipun menyadari semua rintangan yang saya temui dalam waktu yang sulit bagi semua orang, yang mencegah saya untuk merencanakan niat dan gaya permainan saya yang lebih bagus. Lanjutnya, kejutan, Jose Mourinho hubungi Cristiano Ronaldo, mau dibajak ke AS Roma? Kabar mengejutkan datang dari pelatih anyar AS Roma, Jose Mourinho. Diketahui bahwa nahkoda asal Portugal tersebut menghubungi kompatriotnya yang sedang membela Juventus, Cristiano Ronaldo. Football Italia melaporkan kalau Roma bisa menjadi solusi untuk sang bintang agar bisa memanfaatkan keuntungan dari pajak pemain asing di Italia. Tentu saja Roma butuh upaya yang lebih besar untuk mendapatkannya. Ronaldo dan Mourinho pernah bekerja sama sewaktu masih di Real Madrid dulu. Kerjasamanya tidak berlangsung lama, sebab kedua pihak sepakat untuk pisah jalur pada musim ketika Jose Mourinho di Santiago Bernabeu. Bastoni bertahan di Inter Milan, Barcelona, dan Manchester City gigit jari.
Krisis finansial menghampiri Inter Milan usai merebut Scudetto Serie A 2020-2021. Ini membuat fans khawatir sejumlah pemain andalan bakal hengkang. Beruntung, pilar di lini pertahanan dipastikan bertahan. Alessandro Bastoni mengikat kontrak baru dengan Inter hingga Juni 2024 mendatang. Sejumlah klub sempat dikaitkan dengan Bastoni, di antaranya Barcelona, Manchester City, dan Liverpool. Namun Bastoni lebih pilih setia dengan Inter. Bastoni sangat senang dengan kesepakatan ini. Dia mengunggah sejumlah foto ekspresinya saat berseragam Inter di Instagram. Demi kiper idaman, De Gea akan dijadikan pelicin ke Atletico Madrid. Manchester United tengah dipusingkan dengan krisis di sektor penjaga gawang. Solusi utamanya adalah dengan mendatangkan kiper baru. Satu nama terdepan yang dianggap sebagai solusi dari permasalahan MU adalah Jan Oblak. Kiper Atletico Madrid itu dinilai sebagai sosok paling tepat untuk mengisi posisi kiper The Red Devils. Kabarnya, dikutip The Sun, De Gea akan menjadi alat pelicin agar Atletico Madrid mau menyerahkan Oblak. Selain itu juga untuk mengurangi dana yang harus dikeluarkan MU untuk menebus kiper 28 tahun yang dibanderol 70 juta pound sterling. Solskjaer mau diperpanjang kontraknya di Manchester United. Kegagalan Solskjaer membawa Manchester United menjadi juara rupanya tak membuat posisinya sebagai manajer dalam bahaya. Alih-alih terancam, Solskjaer justru akan disodorkan kontrak baru oleh MU. Menukil laporan The Sun, Manchester United ingin memperpanjang kontrak Solskjaer hingga 3 tahun ke depan. Nilai kontrak barunya itu mencapai 27 juta pound sterling. Solskjaer saat ini masih terikat kontrak hingga Juni 2022. Apabila dia sepakat menaikkan kontrak barunya, maka Solskjaer bakal bertahan di Manchester United hingga 2025. Dikabarkan makin dekat ke Manchester United. Ini jawaban Rafael Varane. Bek andalan Real Madrid yakni Rafael Varane dikabarkan sudah semakin dekat dengan klub raksasa Liga Inggris Manchester United. Manajemen Setan Merah dilaporkan siap untuk membayar mahal dengan harga 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Menjawab soal rumor semakin dekat dengan Manchester United, Rafael Varane masih bungkam. Ia menjelaskan hanya ingin fokus bersama timnas Prancis untuk melakoni ajang Euro 2020. Ini bukan waktunya untuk berbicara tentang masa depan saya. Saya fokus pada seleksi pada Euro ini. Adalah normal dan logis untuk mengajukan pertanyaan dan bagi saya adalah normal dan logis untuk fokus pada tenggat waktu yang akan datang, kata Varane dilansir dari Manchester Evening News. Arsenal dan Everton membidik Philippe Coutinho. Dua klub Liga Inggris, Arsenal dan Everton, membidik satu pemain Barcelona, dia adalah Philippe Coutinho. Kedua tim itu memang butuh gelandang serang yang jempolan. Coutinho dirasa pas karena sudah mengarungi Liga Inggris bersama Liverpool selama 5 tahun. Philippe Coutinho juga masih berusia 28 tahun dan diyakini masih mampu bersaing. Di pasaran, harga Coutinho berada di nominal 40 juta euro atau setara 698 miliar rupiah. Namun bisa saja Barcelona memberikan korting. Kelompok neraka, reuni Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema berbalut dendam. Grup F Euro 2020 bisa dibilang kelompok neraka karena terdiri dari Portugal, Prancis, Jerman, dan Hungaria. Timnas Hungaria menjadi tim yang paling tidak diunggulkan dalam grup ini. Mereka lolos melalui jalur playoff dan menjadi salah satu di antara 4 tim yang lolos terakhir ke gelaran Euro 2020. Walau begitu, status non-unggulan Hungaria bisa jadi membuat mereka tampil tanpa beban di ajang ini. Dalam grup ini, duel Portugal kontra Prancis nanti juga sekaligus menjadi ajang reuni Cristiano Ronaldo dan mantan rekan setimnya di Real Madrid, Karim Benzema. Reuni tersebut bakal berbalut dendam timnas Prancis yang kalah di edisi final 2016 lalu. Satu tim lagi yakni Jerman datang dengan kekuatan merata di setiap lini. Euro 2020 akan jadi ajang terakhir Joachim Löw sebelum digantikan oleh Hansi Flick. Tidak sembuh tepat waktu, James Rodriguez tak perkuat Kolombia di Copa America.
James Rodriguez telah dipastikan absen dari Kolombia pada kualifikasi Piala Dunia yang akan datang melawan Peru dan Argentina, serta Copa America musim panas ini. Gelandang Everton tersebut telah dipanggil oleh pelatih Reinaldo Rueda untuk pertandingan kualifikasi dan turnamen regional Amerika Selatan itu, tetapi dia tidak akan tampil untuk Kolombia yang berusaha mendapatkan tempat di Piala Dunia Qatar. James yang menjadi kekuatan kreatif utama di timnas Kolombia telah menderita cedera sepanjang musim 2020-2021 dan diistirahatkan di pertandingan terakhir Liga Primer saat Everton melawan Manchester City dalam upayanya untuk sembuh, tetapi itu tidak terjadi. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!